Halo, apa kabar? Salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang formasi spiritualitas. Kita tahu bahwa setiap orang percaya berkeinginan untuk mengalami pertumbuhan rohani, bukan saja berakar, bertumbuh, dan juga menghasilkan buah yang lebat, yang berkualitas untuk kemuliaan nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentulah ada banyak hal yang kita perlukan untuk mengalami pertumbuhan. Tetapi paling tidak kita melakukan 3 hal penting untuk kita mempersiapkan hidup yang bertumbuh, berakar, berbuah. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah saat teduh. Dan yang ketiga adalah puasa. Ketiga bagian ini pernah dibahas dan dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dan ke-7 sebagai bagian dari khotbah di bukit. Kita tahu doa itu penting dan perlu dilakukan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita tetaplah berdoa. Bahkan Tuhan menghendaki kita terus berdoa, mengatakan mintalah maka kamu akan diberikan. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dijelaskan bagaimana kita berdoa sebagaimana Tuhan kehendaki. Tentulah kita tidak berdoa untuk memenuhi hawa nafsu kedagingan kita atau keinginan mata kita atau untuk menunjukkan keangkuhan hidup kita. Kita berdoa karena semata-mata kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berdoa dengan kata-kata yang terbatas, dengan kalimat-kalimat yang benar berdasarkan pada kehendak Allah. Kalau kita berdoa, kita harus tahu kita berdoa sedang berbicara kepada Tuhan Allah. Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia. Kita yang terbatas, yang berdosa ciptaan ini. Tentulah kita tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata kita di dalam doa kita. Kita juga tidak sembarangan meminta atau memohon belas kasihan Tuhan. Kita harus betul-betul memikirkan dengan tepat apa yang kita katakan di dalam doa-doa kita. Itulah sebabnya kalau para murid meminta diajarkan untuk berdoa, kita tahu bagaimana kita belajar dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami kita mengerti benar urutan yang paling utama di dalam doa. Selain kita mengagungkan, memuliakan, dan memberikan satu pernyataan iman kita bahwa kita sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Sungguh-sungguh mengharapkan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Doa kita sampaikan kepada Allah untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat alamiah, natural, dan kepentingan-kepentingan yang bersifat rohani. Terlebih daripada itu, di dalam doa kita kembalikan semuanya bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kita mengetahui ada banyak contoh doa dari para nabi dan para rasul. Doa-doa yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan pada konteksnya masing-masing. Ada yang berdoa untuk pelayanan, ada yang berdoa untuk peperangan, ada yang berdoa untuk kebutuhan diri dan keluarga. Dan seluruh doa-doa itu disampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati percaya bahwa Tuhan adalah baik adanya. Apapun yang kita terima dari apa yang Tuhan jawab dari doa-doa kita, itu yang terbaik. Kadangkala kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi yang paling penting apa yang Tuhan perlukan untuk kita dapatkan dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau di dalam doa kita harus memiliki prinsip yang pertama, kita tahu doa kita bukan segala-galanya. Pusatnya adalah pada diri Tuhan, di mana yang menentukan dan yang melakukan segala sesuatunya.
dan kehendak Tuhanlah yang jadi. Yang kedua, di dalam doa kita harus menyadari bahwa doa kita itu adalah untuk mensinkronkan hubungan kita dengan Tuhan dan mengerti isi hati dan pikiran Tuhan, di mana kita mau supaya setiap langkah hidup kita, setiap aktivitas yang kita lakukan sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Itulah doa yang baik yang berkenan di hati Tuhan. Bukan hanya doa untuk kebutuhan kita sehari-hari atau ucapan syukur kita kepada Tuhan karena berkat-berkatnya yang kita terima, baik itu waktu makan, waktu istirahat, waktu kita menikmati hari yang baru, tetapi juga doa yang kita sampaikan, kita berdoa juga untuk orang lain, berdoa untuk pemberitaan Injil, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan kabar baik di berbagai tempat, di pelosok-pelosok muka bumi ini, berdoa untuk negara ini, berdoa untuk pemerintah kita, berdoa untuk rakyat kebanyakan, supaya keadilan dan kesejahteraan ditegakkan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita orang percaya yang selalu berdoa. Berdoa bukan sebuah upaya kemauan diri sendiri, tapi suatu dorongan yang sungguh-sungguh yang lahir dari iman, yang berdasarkan pada janji Tuhan. Dan kita di dalam janji Tuhan ada pengharapan. Dan pengharapan yang kita terima adalah pengharapan berdasarkan pada apa yang Tuhan sudah rancang. Dan tentulah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sehingga ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan kita. Marilah kita tetap berdoa. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, jangan tinggalkan jam doa pribadi Anda setiap hari. Sediakan waktu 1-2 jam, paling tidak Anda menghabiskan waktu untuk berdoa. Berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri, tapi kepentingan orang banyak. Yang lebih utama lagi, berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan supaya Tuhan menyatakan diri. Ingat, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan apapun. Doa adalah perkataan kita. Yang memiliki kekuatan dan kekuasaan itu Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita berdoa dan doa-doa kita sampaikan itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya di dalam dan melalui doa kita. Jadi doa kita tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan yang mengubah apapun. Yang mengubah apapun itu hanya Tuhan. Tuhan yang tidak berubah. Dan ketika kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam doa-doa kita tahu Tuhan sungguh mulia dan agung. Kiranya dalam setiap doa kita itu betul-betul disampaikan dengan kata-kata yang jelas. Bukan sembarangan, bukan repetisi demi repetisi. Tapi betul-betul kita doakan dengan baik dan benar. Bukan sebuah hafalan atau mantra atau sebuah perkataan-perkataan yang sia-sia. Kiranya saudara bisa mengerti pemahaman yang saya jelaskan tentang spiritualitas kekristenan ini. Doa. Mari kita berdoa setiap hari, setiap saat bagi kemuliaan Tuhan. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saat teduh. Bagaimana seharusnya kita memulai saat teduh dan bagaimana kita mengerjakan saat teduh di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.